Baik Sobat Tangerang, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya akan bacakan dulu berita sepekan yang ada di Kota Tangerang. Berita pertama ini jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama petugas gabungan Polres Metro Tangerang Kota, Bulog, Perumda Pasar Kota Tangerang, serta Pasar Komoditi Nasional melakukan pengecekan atau survei harga pangan dan sembako di beberapa pasar di Kota Tangerang pada Senin 19 Desember 2022. Pengecekan dilakukan di Pasar Anyar, Pasar Saraswati Ciledug, dan Pasar Malabar Cibodas. Dan Kepala DKP Kota Tangerang Abdus Surahman mengungkapkan bahwa yang ditinjau ini beberapa komoditi seperti beras, pangan hewani, daging sapi, ayam dan telur, komoditi cabai, bawang hingga sembako seperti minyak dan gula pasir. Nah, memang terlihat untuk stok pangan dan harga kenaikan juga masih relatif normal ya tentunya. Berita selanjutnya ini pengamanan Nataru lakukan apel pasukan operasi lilin 2022. Polres Metro Tangerang Kota gelar apel pasukan operasi lilin 2022 dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 di Mako Polres Tangerang Kota pada Kamis 22 Desember 2022. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Jain Dwi Nugroho menjadi inspektur apel yang diikuti petugas gabungan mulai dari jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD hingga Dinas Kesehatan. Di mana nanti operasi lilin ini akan ada 10 posko, di mana 8 posko di Kota Tangerang dan 2 posko berada di Kabupaten Tangerang. Itu juga dilihat dari keterlibatan unsur terkait lainnya seperti mitra Kamtibmas juga ikut turut serta dalam operasi lilin 2022 ini dalam pengamanan Nataru. Kita lanjut saja ke berita selanjutnya. Mudahkan pelanggan, Perumda Tirta Benteng hadirkan aplikasi Si Ganteng. Nah, ini memang aplikasi Si Ganteng ini diluncurkan oleh Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang yang menghadirkan memang sistem informasi pelanggan Tirta Benteng yang merupakan aplikasi pelayanan berbasis Android dan juga iOS yang memang bisa diunduh di App Store dan juga Play Store. Nah, di Dirut Perumda Tirta Benteng, Sumaria mengungkapkan Si Ganteng akan di-launching dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat Kota Tangerang dan khususnya para pelanggan pada awal 2023 mendatang. Di mana Si Ganteng ini memiliki berbagai fitur kemudahan diantaranya info layanan tagihan, info tunggakan, info pemakaian air, lapor meter mandiri, layanan pengaduan pelanggan dan pendaftaran atau pemasangan sambungan baru. Demikian berita sepekan yang ada di Kota Tangerang. Untuk kalian agar mengetahui informasi lainnya bisa akses di website resmi Kota Tangerang di www.tangerangkota.go.id atau bisa baca koran Benteng pastinya. Baiklah, nah kita masih akan berbincang dengan Pak Taufik terkait investasi di Kota Tangerang. Dan tadi juga memang menarik ya, karena memang sangat mudah untuk dapat berinvestasi di Kota Tangerang. Udah tinggal kunjungi aja websitenya ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin keuntungannya sendiri nih Pak, apa sih yang didapatkan jika orang berinvestasi di Kota Tangerang? Ya, yang pertama tentunya kita tuh punya salah satunya ya, misalnya kita punya sarana infrastruktur yang cukup baik. Misalnya kita punya akses tol yang cukup banyak ya, kita punya tol Tangerang Merak, kemudian juga kita baru selesai dengan JOR 2, kemudian juga kita punya tol bandara begitu. Jadi secara aksesibilitas ini dengan orang berinvestasi di Kota Tangerang tentunya infrastruktur untuk jalan, akses, pergerakan barang, distribusi barang dan sebagainya itu cukup mudah. Kemudian juga kita punya dekat dengan pelabuhan, kemudian dengan bandara begitu ya. Jadi atau secara umum kita sampaikan bahwa keuntungan geografis Kota Tangerang yang ada di Jabodetabek dan punya akses yang cukup baik ini tentunya membuat satu value tersendiri lah bagi para investor. Kemudian kedua, masih di sisi infrastruktur kita juga di Tangerang ini juga sekarang kan serba digital begitu ya. Kita punya sistem jaringan internet yang juga mumpuni lah begitu. Kita juga punya sarana air bersih yang baik, kemudian juga pasokan energi kita juga ada, gas juga udah masuk, kemudian juga listrik. Jadi sarana utilitas untuk mendukung investasi ini juga cukup baik. Dan poin selanjutnya tentunya kita juga punya sumber daya manusia yang juga cukup baik ya. Jadi saya pikir program-program yang digulirkan oleh beberapa OPD begitu ya untuk menyiapkan para tenaga kerja ini juga cukup handal. Walaupun kita tahu bahwa di Kota Tangerang ini
UMK-nya agak tinggi, tapi dari sisi keahlian dan produktivitas tentunya kita tidak kalah. Artinya ini sebuah opsi yang bisa kita tawarkan kepada investor bahwa banyak yang bilang ini kendalanya kalau di Jabodetabek kan upah minimumnya agak mahal gitu ya. Tapi kita coba lihat ya terkait dengan efektivitas pekerja, kemudian produktivitas, kemudian keahlian dan sebagainya. Saya pikir Kota Tangerang cukup bisa bersaing lah begitu. Nah, kemudian juga keuntungan yang lainnya tentunya bisa kita dapatkan ya kita punya income investasi yang baik. Kita bisa lihat itu dengan apa? Salah satu indikatornya tentunya kita Kota Tangerang mendapat anugerah layanan investasi tahun 2022 dari Kementerian Investasi atau BKPM. Ini juga salah satu indikator bahwa proses-proses perizinan dan investasi di kita, baik itu perizinan berusaha, perizinan dasar, kemudian perizinan terkait dengan teknis lainnya itu cukup mudah lah. Jadi saya pikir banyak benefit yang bisa didapatkan dengan berinvestasi di Kota Tangerang. Gitu. Nah, untuk di Kota Tangerang sendiri sektor yang paling dominan sendiri itu di sektor apa nih Pak? Jadi kalau dari sektor investasi itu yang paling dominan itu transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Itu satu sektor. Itu kira-kira nilai investasinya sampai dengan September itu sekitar 2,61 triliun ya, atau sekitar 24% dari sektor-sektor lainnya. Yang kedua tentunya jasa ya, karena kita emang Kota Tangerang ini perdagangan jasa kita yang cukup kita kedepankan lah begitu ya. Itu sekitar 23%. Jadi itu yang paling dominan sih begitu. Tinggi sekali ya memang dari beberapa sektor tadi ya Pak. Ya. Karena memang Tangerang ini kan berada di kota yang Jabodetabek, di mana memang kota-kota besar yang semua orang dari seluruh Indonesia kasarnya kalau nggak ke Jakarta ya ke Tangerang gitu ya. Oke Pak. Nah, untuk peran DPM PTSP sendiri dalam agar investasi di Kota Tangerang ini terus meningkat ini seperti apa nih Pak? Ada beberapa program sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita coba kita ingin mendorong tuh pusat perekonomian baru, karena ujung-ujungnya investasi ini kan ekonomi ya Pak. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat. Jadi kita mendorong pertumbuhan ekonomi, ingin ada ekonomi baru yang tumbuh gitu ya di Kota Tangerang. Misalnya dengan apa? Sekarang kan lagi coba kita dorong itu adalah bagaimana UMKM ini bisa kita proporsikan dengan kita ketemukan dengan para industri yang skalanya lebih besar. Kan UMKM ini dengan OPD lain juga sedang disiapkan ya, jadi ada levelingnya begitu ya. Ada yang masih dibantu permodalannya, kemudian ada yang potensial, kemudian juga ada yang udah dipasarkan secara digital. Nah, kita dari perizinan ingin mencoba seperti link and match begitu ya. Nah, kita siapkan dari sisi perizinannya, karena untuk bisa memenuhi standar yang misalnya untuk diserap oleh skala usaha yang lebih besar atau industri yang lebih besar, tentunya mereka tuh UMKM tuh butuh izin-izin, butuh standarisasi yang lebih. Nah, itu kita lagi coba fasilitasi bekerja sama dengan OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, serta UMKM, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian sendiri. Kita juga coba berbicara bagaimana UMKM ini bisa kita naikkan levelnya dan bisa diserap pasarnya oleh produk-produknya oleh industri yang dengan skala yang cukup besar. Kemudian juga tentunya kita juga punya program misalnya optimalisasi promosi begitu ya. Jadi juga kita membuat program promosi daerah untuk bisa dikenal oleh para investor. Nah, kita juga komunikasi dengan Bank Indonesia, kemudian juga kemarin kita juga ketemu dengan Bursa Efek Indonesia untuk bisa mengembangkan namanya digital investasi begitu. Jadi semua potensi yang ada kita coba komunikasikan sehingga program promosi ini bisa kita tingkatkan dan kita optimalisasi sehingga Kota Tangerang ini bisa dikenal halayak yang lebih banyak begitu. Seperti itu. Ada inovasi-inovasi kedepannya yang memang untuk meningkatkan investasi di Kota Tangerang ya Pak ya. Nah, kita sudah membahas tentang 2022. Nah, untuk 2023 sendiri apa yang akan dilakukan oleh DPM PTSP baik dari segi investasi maupun juga dari pelayanan di MPP-nya Pak? Ya, untuk investasi mungkin kita ada
kita sedang membangun atau merencanakan tahun depan itu bagaimana membuat ekosistem investasi gitu ya. Misalnya kita tadi ya beberapa investasi besar di Kota Tangerang ya, misalnya dari sektor elektronik gitu ya, kita tahu itu juga baru saja sedang dibangun ya, perusahaan yang cukup besar gitu. Nah, kita ingin nanti ekosistem itu tumbuh, misalnya kebutuhan bahan bakunya, supply terhadap karyawannya dan sebagainya. Jadi ada tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa ada pusat ekonomi baru yang kita ciptakan dengan membangun ekosistem yang baru gitu, ekosistem yang saling support, pola kemitraan antara UMKM dengan industri yang lebih besar, kemudian dan juga sarana prasarana di kota yang juga kita coba redevelop begitu ya. Kita karena punya zonasi industri, kemudian juga kita punya aerotropolis, ada kawasan bandara yang itu juga bisa kita kembangkan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2023 itu rencana kita untuk mengembangkan investasi di kota dengan program seperti itu. Nah, adapun untuk mau pelayanan publik ya tentunya kita seiring dengan tuntutan masyarakat ini kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Di antaranya itu kita akan melakukan rehab gedung ya. Kita akan rehab gedung, kita coba perbaiki fasilitas di gedung mau pelayanan publik saat ini, karena jumlah kementerian lembaga yang ikut bergabung dengan kita ini udah cukup banyak, saat ini sudah 18 begitu ya. Kemudian jumlah jenis layanannya dan itu juga tentunya membutuhkan space yang lebih besar begitu ya. Jadi kita coba redevelop kembali, merehab kembali sehingga nanti rencananya MPP kita ini bisa support untuk juga persiapan ke MPP digital dan juga menambah beberapa layanan, karena kita juga ada beberapa layanan yang kita perbarui seperti dengan kerjasama dengan Polres gitu ya. Ada SIM, kemudian juga ada latihan untuk praktek SIM sendiri. Kemudian juga kita sedang komunikasi dengan Kemenkumham ya untuk proses imigrasi dan pembuatan paspor, juga layanan-layanan terkait dengan Kemenkumham. Itu juga tentunya membutuhkan space yang cukup besar lah begitu. Jadi itu. Yang kedua adalah untuk peningkatan pelayanan tentunya kita juga mempersiapkan ini MPP digital ya. Jadi kita siapkan konsultasi online. Jadi kalau ada para investor yang kesulitan cukup mendaftar, nanti kita bisa komunikasi secara online gitu, karena media saat ini sangat memungkinkan begitu. Nah, kemudian untuk kemudahan layanan juga kita saat ini dengan Dinas Kominfo juga sedang menyiapkan sebuah aplikasi yang cukup fresh lah begitu ya, lebih user friendly dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita sedang menyiapkan portal perizinan yang baru sehingga itu lebih mudah digunakan. Jadi mudah-mudahan tahun depan ini bisa ada versi terbaru untuk aplikasi perizinan atau sistem perizinan. Jadi para pemohon ini bisa lebih mudah lah mengakses dan menggunakan portal yang kita kembangkan di perizinan online begitu. Oke, karena memang kalau di dunia digitalisasi kan jadinya lebih mudah, menghemat waktu juga ya Pak ya, dan orang mungkin bisa aksesnya juga di mana saja dan kapan saja ya Pak. Betul. Oke, dan itu memang menarik sekali ya, apalagi memang kedepannya semoga Kota Tangerang terus berkembang tentunya, dan itu juga tak lepas dari peran investasi yang ada di Kota Tangerang juga ya Pak ya. Oke, itu dia perbincangan kita bersama dengan Bapak Taufik. Memang Kota Tangerang ini layak nih untuk berinvestasi. Jadi buat kalian nih yang ingin berinvestasi di Kota Tangerang bisa langsung saja datang ke DPM PTSP Kota Tangerang. Baiklah, itu tadi perbincangan kita. Saatnya saya Desi Wahyuni dan juga seluruh tim yang bertugas pamit. Jangan lupa untuk terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam di YouTube channel kesayangan kita Kota Tangerang. Sampai jumpa.